Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural itu Bapak Dr. Haji Iwan MAG, dan juga teman-teman PAIB yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Heterogenitas dan Homogenitas Masyarakat beserta Konsekuensi Sosialnya. Ya, di dalam makalah ini yang pertama terdapat pengertian ya, masyarakat heterogen dan masyarakat homogen. Yang kedua yaitu perbedaan antara masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Yang ketiga itu ciri-ciri masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu konsekuensi sosial dari masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Ya, baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalifah Abbas akan menjelaskan tentang pengertian homogenitas, heterogenitas, dan perbedaan dari kedua masing-masing tersebut. Yang pertama itu ada heterogenitas di dalam masyarakat. Nah, kata heterogenitas dalam KBBI mengandung arti keanekaragaman atau beraneka ragam, yang berarti memiliki banyak jenis atau perbedaan di dalamnya. Nah, masyarakat heterogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang beragam. Pada masyarakat heterogen bisa dijumpai beragam agama, kebudayaan, termasuk jenis makanan. Dalam arti lain, masyarakat heterogen lebih beragam dan terdiri dari berbagai suku, budaya, dan ras. Contoh masyarakat heterogen adalah Indonesia yang warganya memiliki identitas agama, kebudayaan, kekhasan kuliner yang berbeda-beda. Masyarakat heterogen sangat kental dengan proses sapa menyapa antar orang yang bertemu langsung. Nah, biasanya masyarakat heterogen ini dalam kelompok kecil bisa kita temukan dalam masyarakat di perkotaan seperti itu. Pengaruh media massa berbeda-beda terhadap setiap masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pola pikir, perbedaan sifat yang berdampak pada pengambilan sikap, hubungan sosial, dan perbedaan budaya. Begitu juga halnya dengan masyarakat heterogen yang semakin berkembang dengan pesat. Dengan adanya perubahan sosial ini membuat masyarakat heterogen lebih apatis dan kurang bertoleransi terhadap lingkungan. Karena adanya pengaruh media massa atau sarana-prasarana dalam mendapatkan informasi, nah masyarakat heterogen itu lebih individualis biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada homogenitas masyarakat. Nah, ketika kita mendengar homogenitas, ketika kita mendengar kata homo itu berarti satu atau serupa ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian homogenitas adalah persamaan macam, jenis, sifat, watak dari anggota suatu kelompok. Dapat diartikan bahwa masyarakat homogen adalah masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama, dan budaya yang sama, serta cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama. Dalam arti lain, masyarakat homogen masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Nah, adapun dari contoh dari masyarakat homogen bisa kita jumpai pada masyarakat di pedesaan. Nah, biasanya di pedesaan itu kita memiliki mata pencaharian yang sama seperti bertani, bercocok tanam, dan bisa kita temui contohnya itu ada di suku Baduy Dalam dengan agama yang sama yakni Sunda Wiwitan. Kemudian dan ciri kuliner yang sama juga. Suku Baduy Dalam ini
ini berbeda dengan suku Baduy luar. Suku Baduy dalam cenderung mengisolasi dirinya dari pengaruh luar sehingga tingkat homogenitasnya sangat tinggi. Nah, biasanya desa-desa terpencil seperti daerah-daerah timur yang ada di Timur Leste. Timur Leste mah luar negeri ya. Yang ada di Maluku, Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan masyarakat homogen dan heterogen. Yang pertama itu yang pertama itu ada masyarakat heterogen. Nah, masyarakat heterogen itu biasanya seorang pemuda yang tumbuh di dalam lingkungan yang heterogen biasanya lebih mudah bergaul dan menghargai perbedaan, tidak merasa canggung terhadap sesuatu yang baru, walaupun hal tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya. Karena masyarakat pemuda yang hidup di lingkungan masyarakat heterogen biasanya lebih terbuka wawasannya dan terbiasa dengan orang-orang yang baru atau orang-orang yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat homogen. Masyarakat homogen itu tumbuh di lingkungan yang kaku dan tidak mudah bergaul, dikarenakan selama ia hidup di lingkungan asalnya ia terbatasi tentang hal-hal yang ada di luar. Biasanya masyarakat homogen itu memiliki aturan-aturan yang baku terhadap orang-orang yang dari luar kelompoknya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah masyarakat yang hidup di lingkungan heterogen biasanya mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang baru, baik itu yang bersifat baik ataupun buruk. Contoh nyatanya adalah ketika ada trending pakaian Korea, pakaian Amerika ya dari luar negeri, biasanya orang masyarakat heterogen itu mudah terpengaruh dengan gaya pakaian, kemudian makanan, dan gaya bicara pun mereka pasti akan mudah terpengaruh seperti itu. Berbeda halnya dengan masyarakat homogen. Masyarakat homogen itu lebih selektif dalam menghadapi hal-hal yang baru. Karena apa? Karena memang masyarakat homogen itu memiliki sifat yang apatis terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga itu biasanya masyarakat heterogen berasal dari masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat homogen biasanya berasal dari masyarakat pedesaan seperti itu. Dan yang keempat adalah masyarakat heterogen biasanya memiliki sifat yang individualis. Nah, kalau yang homogen itu umumnya berkelompok. Masyarakat homogen biasanya pada umumnya ya hidup berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Kemudian yang kelima, masyarakat heterogen memiliki mata pencaharian yang berbeda. Biasanya ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang berdagang, ada yang psikolog, kemudian ada yang menjadi pejabat, ada yang nelayan dan lain sebagainya. Berbeda dengan masyarakat homogen yang bermata pencaharian yang relatif sama, contohnya bertani atau bercocok tanam, berdagang, menenun biasanya seperti, atau dalam suatu tempat juga bisa menjadi nelayan ya, mencari ikan gitu. Kemudian perbedaan yang keenam itu perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar, sedangkan masyarakat homogen itu jauh dari informasi kemajuan zaman karena kurangnya sarana dan prasarana seperti itu ya. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Selanjutnya nanti akan saya serahkan ke Nugraha. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat yang heterogen dan masyarakat yang homogen. Poin pertama adalah ciri-ciri masyarakat yang heterogen. Di antaranya yaitu yang pertama ada pranata-pranata primer atau pranata-pranata dasar yang bersumber pada kebudayaan suku bangsa atau suasana kehidupan dalam masyarakat heterogen itu telah diseragamkan oleh pemerintah nasional. Dalam artian semuanya itu sama, dalam norma-normanya itu sudah diatur oleh
pemerintah nasional atau sistem pemerintahan nasional. Kemudian yang kedua, adanya kekuatan politik dari suku bangsa telah dilemahkan oleh sistem nasional dengan cara dikuasainya tanah-tanah tersebut atau lahan-lahan kosong itu oleh negara untuk kepentingan umum atau kepentingan milik pribadi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu ada jumlah penduduk atau jumlah masyarakat heterogen lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat homogen. Begitu pula dengan bentuk-bentuk masyarakatnya, dari mata pencahariannya, dari sistem aktivitas per individunya sehari-harinya itu sangat berbeda dengan masyarakat yang homogen. Masyarakat heterogen biasanya juga ditandai oleh adanya tingkat kemajuan yang tinggi dalam kehidupan ekonominya maupun kehidupan teknologinya. Di mana bisa kita lihat pada masyarakat perkotaan pada saat ini umumnya mereka berpenghasilan tinggi sehingga kehidupan ekonominya, kemudian dari fashionnya, dari stylenya juga lebih beragam atau lebih branded dibandingkan dengan masyarakat yang homogen atau masyarakat di pedesaan. Kemudian dilihat dari perkembangan teknologinya juga sangatlah pesat ya dibandingkan dengan masyarakat homogen. Masyarakat heterogen itu lebih maju atau selangkah lebih bagus dalam perkembangan teknologinya. Kemudian ada juga selanjutnya yaitu ciri masyarakat yang homogen. Yang pertama adanya hubungan kekerabatan yang masih kental, di mana pada masyarakat homogen pada lingkungan sekitarnya itu adalah kebanyakan masih saudara-saudaranya yang sedara sehingga hubungan kekerabatannya itu masih kental. Dan salah satu penyebabnya juga yaitu adalah ada di poin kedua, yaitu mata pencahariannya yang hampir sama, di mana bisa kita lihat dalam masyarakat yang homogen atau masyarakat pedesaan itu ya kebanyakan mata pencahariannya itu sebagai pedagang atau petani dan di situ jumlahnya itu hampir sama ya atau banyak atau sebanding sehingga ketika melakukan mata pencaharian tersebut mereka itu masyarakat homogen bisa saling berinteraksi, saling berkomunikasi sehingga hubungan kekerabatan mereka itu masih terjalin atau masih kental ya. Kemudian yang ketiga ada masyarakatnya juga dekat dengan alam, di mana pada masyarakat heterogen atau masyarakat pedesaan itu biasanya masih banyak sawah, masih banyak perkebunan ya, masih banyak lahan yang bisa dipakai untuk mata pencaharian mereka sebagai petani dan lain sebagainya ya. Karena dibandingkan masyarakat heterogen lebih banyak gedung-gedung tinggi. Kemudian ada juga jumlah masyarakatnya itu lebih sedikit. Ciri-cirinya itu salah satunya adalah itu. Karena di mana pada masyarakat homogen itu biasanya ketika mereka merasa jenuh, mereka akan pindah ke kota, di mana mereka itu berpikir bahwa di kota itu kehidupannya lebih layak dan lebih enak gitu dibandingkan di pedesaan ya. Dan ada juga itu yang menyebabkan masyarakat homogen itu semakin sedikit jumlahnya. Kemudian poin berikutnya, konsekuensi sosial masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Yang pertama, adanya konsekuensi sosial dari masyarakat heterogen. Yang poin nomor 1 adanya atomisasi dan pembentukan massa. Dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat homogen, individu itu seperti atom di dalam kumpulan masyarakat. Jadi mereka itu melakukan aktivitasnya secara sendiri-sendiri atau masing-masing secara bersamaan atau dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka itu sibuk dengan pekerjaannya mereka sendiri-sendiri sehingga terlihat seperti atom-atom yang bertebaran ya atau tersebar di mana-mana seperti itu. Ada juga poin yang kedua itu kepekaan, stimulus dan sikap masa bodoh, di mana mereka itu masyarakat homogen dituntut untuk mengikuti perubahan setiap saatnya.
supaya bisa tetap dalam komunitasnya atau bisa tetap eksis dalam komunitasnya itu. Nah, contohnya itu seperti seringkali ya model fashion itu cepat berubah-ubah setiap waktunya atau setiap masanya. Nah, membuat masyarakat heterogen ini untuk selalu mengikuti zaman agar mereka itu tetap eksis dalam suatu komunitasnya atau suatu golongan tertentu. Kemudian poin yang ketiga ada egalisasi dan sensasi. Dalam masyarakat heterogen, mereka mempunyai atau egalisasi ini mempunyai arti yaitu ingin mendapatkan kesetaraan dengan yang lain. Egalisasi dalam masyarakat kota ini diartikan dengan perekonomian itu sebagai simbol uang, di mana fenomena bunuh diri ya terkadang dilakukan oleh seseorang supaya mendapatkan perhatian publik. Itu salah satu contoh dari sensasinya. Kemudian masyarakat di perkotaan juga mereka berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang agar mereka itu bisa setara dengan teman-temannya atau dengan lingkungan sekitarnya. Dan poin yang keempat itu adanya hiburan untuk mengisi waktu luang di mana mereka sangat memanfaatkan waktu luang ya di tempat-tempat hiburan untuk tujuannya itu agar bisa merelaksasi diri dari kepenatan atau kesibukan atau aktivitas yang mereka jalankan sehari-harinya. Kemudian ada juga konsekuensi sosial masyarakat homogen. Di antaranya itu terjadinya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini adalah pembatasan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan tanah dari fungsi yang semula menjadi fungsi yang lain. Contohnya adanya misalkan lahan yang sangat banyak yang tadinya itu dibuat untuk perkebunan atau sawah, dialih fungsikan dijadikan dibangun untuk gedung-gedung atau pabrik-pabrik seperti itu. Nah, kemudian adanya urbanisasi penduduk perdesaan. Nah, perpindahan penduduk pedesaan ini ke wilayah perkotaan juga menjadi dampak atau konsekuensi masyarakat homogen di mana disebabkan seperti yang tadi ya, mata pencahariannya itu sama sehingga mungkin masyarakat yang homogen ini merasa jenuh berada di pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya itu sama sehingga mereka melakukan perpindahan ke kota. Kemudian ada juga hilangnya lahan pertanian di desa, contohnya seperti tadi yang perkebunan, pertanian itu sekarang sudah banyak yang dialihfungsikan untuk menjadi pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi yang menghasilkan limbah dan sebagainya. Mungkin sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan isi makalahnya. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.